Yan Ningyu, jangan berpikir untuk mati begitu saja. Jangan benci aku. Setelah ini kamu adalah suamiku. Tapi kamu tidak akan pernah menjadi istri sejatiku. Jingchen, ini makanan yang kubuat untukmu. Tidak perlu. Ini hanya sebagai tanda perhatianku. Aku tidak tertarik. Perutku sangat sakit, antarkan aku ke rumah sakit. Hanya masalah kecil, pura-pura apa. Ini untukmu, perusahaan kami baru saja mulai. Ini bisa membantumu dalam perkembangan selanjutnya. Kali ini mau menukar apa lagi? Aku benar-benar ingin membantumu. Perhatianmu tidak kuhargai, mari kita bercerai. Bei Luo akan segera pulang ke negara. Sudah menikah 3 tahun. Ada apa yang tidak baik padamu? Karena kamu bukan Bei Luo. Jadi semuanya tidak baik jika kamu tidak ingin keluargayan. Hancur berantakan. Jadi bijaksanalah dan tanda tangani ini. Mengapa orang tua tiba-tiba kecelakaan? Kamu curiga padaku. Apakah tidak ada hubungannya denganmu? Silakan berpikir apa yang kamu mau. Hancur berantakan. Kamu sepertinya sudah melakukannya. Kamu belum mati. Fu Jingchen. Jangan benci aku lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan mencintaimu lagi. Bagaimana keadaannya? Sudah dicuci perutnya sementara, tidak ada bahaya hidup. Mengapa dia belum bangun? Mungkin butuh beberapa hari, jangan terlalu khawatir. Halo. Kakak Jingchen, aku sudah sampai di hotel kamu di mana? Maaf, aku masih ada urusan di sini. Apakah teman sekamarmu sudah menjemputmu? Sudah. Apakah kamu tidak ingin segera bertemu denganku? Tentu saja aku ingin, tapi sebelum itu, aku harus membersihkan semua yang menghalangi kita. Baik. Ini di mana, kenapa aku di sini? Kamu akhirnya bangun, sepertinya kamu juga tahu. Terus berpura-pura tidak ada gunanya. Siapa pria tampan ini? Kita kenal. Jangan pura-pura bodoh, masalah kita harus diselesaikan. Selesaikan. Kamu datang cari kerja ya? Aku benar-benar butuh asisten pribadi pria. Yan Ningyu, kamu main apa lagi? Gaji yang kuberikan tinggi loh. Kita sudah menikah, kamu masih mikir cari asisten pribadi pria. Apa kita sudah menikah? Non Yan, mungkin kamu mengalami amnesia selektif. Bagaimana mungkin, aku cuma merasa tidur sebentar. Tidak ada yang terjadi. Itu karena kamu sudah lupa. Kenangan yang menyakitkan. Amnesia selektif biasanya terjadi karena rangsangan dari luar. Tubuh kita bereaksi untuk melindungi diri. Semakin banyak penderitaan, semakin banyak yang dilupakan. Aku akan berusaha keras untuk menyembuhkanmu. Gak perlu disembuhkan lah. Lalu maksud Non Yan apa? Kenangan yang menyakitkan, lupa ya sudah. Tentu saja kami juga akan menghormati keinginan pasien. Yan Ningyu, kamu benar-benar menghalalkan segala cara untuk bercerai. Apa maksudmu menghalalkan segala cara? Non Yan ini lagi-lagi minta dirawat di rumah sakit. Urusan cinta memang tidak bisa dipaksakan. Kamu siapa sih? Kamu mau ngatur aku? Kakak Jingchen. Dia mau ngapain lagi sama aku? Jangan takut, apapun yang dia lakukan pasti sia-sia. Bukannya kamu bilang kita sudah menikah? Di depan mataku malah cari selingkuhan. Kamu ngomong apa sih? Aku salah ngomong apa, bukan selingkuhan? Atau kalian berdua kakak beradik? Jangan asal tuduh, yang jelas kamulah. Orang ketiga yang memisahkan kami. Artinya pria ini tidak setia. Masih mau kamu pungut lagi? Aku menikah denganmu karena terpaksa. Kalau gitu kita cerai. Rumah ini belum setengah punya rumahku. Calon mantan suami, kemampuanmu biasa saja. Tentu saja karena kamu tidak pantas. Kakak Jingchen memberiku yang terbaik. Ternyata dia membanggakanmu jadi selingkuhan. Adat kalian memang unik. Kakak Jingchen, lihat dia. Kakak Jingchen, kamu lihat dia. Jangan kau pikir bisa mengusir Bei Luo, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Semoga kalian langgeng selamanya. Kau berani menghina Bei Luo lagi, percaya tidak aku akan. Aku tidak hanya menghinanya, aku juga menghinamu. Mentimun busuk pria brengsek, aku benar-benar gila. Baru mau bersama denganmu. Kau apa kau? Kenapa tidak keluarkan surat perceraian? Cepat tanda tangani. Kakak Jingchen, akhirnya kita bisa bersama secara terbuka. Kau benar-benar akan menandatanganinya. Ribut apa? Tunggu, aku baca dulu.
Kau memang masih ingin menunda. Malam ini perceraian harus selesai. Siapa yang berani membiarkan mereka bercerai? Xiao Yu, tenang saja. Aku tak akan membiarkan mereka berhasil selama aku masih ada. Aku tak akan membiarkan kalian berdua berpisah. Mengapa Kak Jingchen tidak mencintainya? Tidak seharusnya membuang waktunya. Aku dan dia memang tidak ada perasaan. Jangan sedih, Bibi akan membantumu. Aku tidak terlalu sedih, hanya saja surat ini sudah kusut. Bibi, dia sudah menyerah. Apa yang kau paksakan? Kita keluarga sedang berbicara. Siapa kau ini berani bicara di sini? Dia sebentar lagi orang luar, kita baru keluarga. Kau si tua pikun, apa yang kau lakukan? Beiluo. Dulu Bibi sangat baik padaku. Sekarang kenapa membantu orang luar? Dulu saat aku kritis, Xiao Yu yang menyelamatkanku di saat genting. Dan kau, aku tak ingin melihatmu lagi. Bibi sudah tua. Aku tak ingin melihat kalian bertengkar karena orang luar. Xiao Yu, jangan. Katakan lagi kata-kata seperti itu, baik. Aku tahu kau tidak sehat. Aku antar kau pulang. Asal kalian berdua baik-baik. Aku sudah tenang, aku pulang sendiri. Dia bibimu, tak kukira kau cukup berbakti. Kau bilang apa Bibi bukan kau yang panggil? Kau gila ya, salahkan aku lagi. Tak kusangka caranya memang lebih canggih dari dulu. Sayangnya aku tahu seperti apa kau. Kau tidak berpikir aku tidak ingin bercerai denganmu kan? Kamu panggil tante kesini cuma buat urusan begini ya? Bukan mas, kamu ini terlalu percaya diri deh. Aku kasih tahu ya, aku nggak bakal jatuh cinta sama kamu. Apa-apaan ini, jangan-jangan aku masuk ke novel CEO ya? Mending tanya orang tua dulu. Kok kamu datang lagi? Aku ada kabar baik buat kamu. Fu Jingchen punya mantan. Dia bakal cerai sama adik kamu. Aku bisa bantu kamu dapetin dia, bahkan semua harta keluarga Yan. Keluarga Yan udah ngurus aku nggak bakal berkhianat sama mereka. Harap kamu juga jangan mikir begitu. Jangan lupa kita ini saudara. Kamu kan marga Sao. Mas, papa, mama, aku pulang. Adik, kok kamu pulang? Aku kan suka sama mas, masa nggak sering-sering pulang? Kupikir di hati kamu cuma ada Fu Jingchen. Nggak ada tempat buat yang lain. Benar-benar suka banget ya. Maksud kamu apa? Aku tuh nggak sengaja lupa ingatan. Benar-benar lupa ingatan ya? Lupa semuanya, mas, papa, mama mana? Kayaknya beneran lupa ingatan. Papa, mama. Mereka udah meninggal. Gimana bisa mas, kamu bohongin aku? Masa aku bohongin kamu soal beginian? Benar-benar lupa gimana mereka meninggal ya, Ningyu? Benar-benar nggak ingat apa-apa ya, mereka udah meninggal. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa lagi, adik. Kalian semua bohongin aku, papa, mama. Paman Zhao, kalian di mana? Ningyu. Orang luar udah pergi sini wah. Keluarga yang sekarang udah beda. Mas, sebenarnya terjadi apa? Dulu kamu jatuh cinta sama Fu Jingchen. Nggak dengerin nasihat keluarga, nekat nikah sama dia. Sampai kasih semua harta keluarga yang ke dia. Gimana bisa aku kayak gitu? Mereka kapan perginya? Awal tahun lalu mereka kecelakaan. Meninggal tiba-tiba. Kenapa papa mama tiba-tiba kecelakaan? Kamu curiga sama aku apa nggak ada hubungannya sama kamu? Silakan kamu mikir apa aja. Gimana bisa aku lupa semua ini? Aku bersalah sama mereka. Makan yang banyak ya. Kalau kamu bisa ninggalin Fu Jingchen, aku yakin mereka di sana bakal tenang. Pastinya akan tenang. Pastinya akan pergi. Aku akan mengambil kembali semua yang kita hilangkan. Kamu benar-benar berpikir begitu? Fu Jingchen sudah berselingkuh. Pria brengsek ini tidak ada yang layak aku rindukan. Dia berani berselingkuh. Meskipun keluarga yang sekarang berbeda dengan dulu, aku juga tidak akan membiarkannya menganiaya kamu. Mengapa ikut aku? Akhirnya tidak ada yang menghalangi kita. Aku ingin lebih banyak menemanimu. Bukan sudah kubilang belum bercerai. Aku tidak keberatan. Fu Jingchen, kamu dan selingkuhanmu bercanda di rumahku. Kamu masih punya muka tidak? Kamu ngomong apa sih? Kakakku sudah memberitahuku semuanya. Fu Jingchen, kamu memanfaatkan cinta Ningyu padamu. Mengambil semua milik keluarga yang sekarang kamu masih mencari selingkuhan, kamu masih manusia tidak? Kamu bilang kamu melupakanku masih ingat mencari dia. Kamu maksud apa? Kalian berdua kompak mau apa? Aku hanya ingin mengambil kembali milikku sendiri.
Berani memukulku. Apa jangan sentuh adikku? Kakak kamu baik-baik saja. Fu Jingchen, kamu berani memukul kakakku. Dia yang mulai duluan. Kamu layak dipukul. Kakakmu baik-baik saja. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Kakak Jingchen. Mereka keterlaluan. Kita laporkan hal ini ke Tante. Tidak perlu. Kita harus memberitahu Tante betapa jahatnya orang yang dia bela. Hal seperti ini tidak perlu diberitahu. Tante sudah tidak sehat. Kali ini aku kembali, kamu sangat dingin padaku. Aku. Karena ya Ningyu dia mengancam Tante. Ya Tante sekarang adalah satu-satunya keluargamu. Apa kamu sangat membenci ya Ningyu? Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkannya mengganggumu lagi. Kamu mau apa? Buat dia mundur. Maaf membuatmu terluka karena aku. Minta maaf apa urusanmu adalah urusanku. Saya rasa kamu sekarang kehilangan ingatan tentang Fu Jingchen. Itu hal yang baik. Kamu bisa memulai hidup baru. Lebih baik cerai saja dengannya biar aku yang merawatmu. Hei Ningyu. Besok kita ketemu ya. Aku nggak ada yang perlu dibicarakan sama kamu. Gak mau tahu kebenarannya? Kenapa aku harus percaya sama kamu? Hanya pertukaran yang setara. Asalkan kamu cerai sama Fu Jingchen, aku akan kasih tahu kebenarannya. Aku temani kamu, aku khawatir dia mau main apa. Nggak usah, aku akan temui dia. Mau aku pergi tanpa apa-apa? Kamu sama Fu Jingchen masih punya muka nggak? Kamu sebagai pihak ketiga masih berani minta harta. Sepertinya kamu yang jadi pelakunya. Yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Kalau nggak mau tanda tangan jangan harap bisa pergi dari sini. Anbei Luo gila ya? Takut? Aku nggak akan dikendalikan sama kamu kalau nggak dengerin aku. Kita sama-sama hancur. Oke, aku tanda tangan, kamu turunin dulu pisaunya. Kamu mau apa? Barusan mau bunuh aku. Berani kamu Jingchen, kakak sangat mencintaiku, berani kamu berbuat sesuatu padaku. Yang dibunuh adalah orang yang dicintainya. Lepaskan aku. Jingchen kakak. Kamu mau apa? Wanita jahat ini dia mau bunuh aku. Aku memang sangat merindukannya. Demi mendapatkanmu dia sampai berbuat sesuatu padaku. Untung kamu datang. Kamu bisa fitnah aku, tapi bisakah? Jangan bilang itu demi dia, dan aku juga nggak berbuat apa-apa padanya. Hanya menakut-nakuti kamu. Masih bohong, kamu sudah melukai Jingchen kakak. Bibi nggak akan memaafkanmu, kamu tunggu saja diusir dari rumah. Kenapa kamu berbuat sesuatu pada Bei Luo? Dia yang mulai mengganggu aku. Bagaimanapun juga kamu melukai Jingchen kakak. Nggak ada gunanya kamu membela diri. Kenapa kamu cari dia? Aku hanya ingin membantumu menyelesaikan masalah. Kalau aku datang lebih lambat, kamu akan menghadapi masalah terbesar. Jingchen kakak. Ternyata kamu datang karena khawatir padaku. Saya tahu salah saya tidak akan gegabah lagi. Saya melakukannya untuk... Sepertinya perjanjian ini juga adalah keinginanmu. Sayangnya saya tidak akan menandatanganinya. Ubah menjadi pembagian harta secara merata, saya akan menandatanganinya. Tidak bisa. Kenapa? Untuk Bibi sekarang tidak bisa bercerai denganmu. Fu Jingchen luka kecil begini sampai segitunya. Perut saya benar-benar sakit, tolong antarkan saya ke rumah sakit. Masalah kecil begini pura-pura apa? Kamu sengaja balas dendam ya, jangan kira. Permainan kecil seperti lupa ingatan bisa mengelabui saya. Sekarang kamu yang main-main kan? Tidak mau bagi harta atau tidak mau bercerai? Kamu begitu percaya pada Yan Hanci ya? Kalau tidak, apa harus percaya pada kamu, pria brengsek yang selingkuh dalam pernikahan? Saya bisa tunjukkan laporan keuangan perusahaan. Di dalamnya sama sekali tidak ada bagian keluarga Yan. Kak, kenapa kamu tidak istirahat dengan baik malah keluar? Saya sudah baik-baik saja, jangan khawatir. Tapi kenapa dia juga terluka? Dia pantas, tidak usah pedulikan dia, ayo kita pergi. Hei, tadi kamu yang melukai saya kan? Lalu kenapa? Kamu harus tinggal dan merawat saya. Berdasarkan apa? Ada APA wanita tadi yang memang kilyar ada masalah APA. Ah, tidak apa-apa, jangan khawatir, ayo kita pergi. Di depannya langsung berubah sikap dia begitu istimewanya. Dia kakak saya, kami tumbuh besar bersama. Dia satu-satunya keluarga saya, dia memang istimewa. Kamu di depan saya langsung dengan pria lain. Tidak senonoh ya? Pria lain apa itu kakak saya? Dia cuma anak angkat. Siapa tahu apa yang kalian lakukan diam-diam. Fu Jingchen, kamu benar-benar brengsek. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Ningyu,
Jangan marah nanti, tidak usah pedulikan dia saja. Kamu. Lepaskan Ningyu. Jangan percaya omongannya dan jangan tantang batas saya. Ini sudah menantang batasmu kamu dan An Beiluo. Ketika mesra tidak pernah memikirkan saya. Saya dan dia tidak terjadi apa-apa jadi Nyonya Fu. Tolong sekarang kamu juga jaga diri. Sekarang saya ingin berbicara berdua dengan istri saya, kamu belum pergi juga. Kak, kamu pulang dulu saja. Jangan sakiti dia. Apa yang ingin kamu katakan? Beritahu aku kebenarannya. Atau kembalikan uangku. Setelah berkata panjang lebar, bukankah kamu hanya karena keluarga yang tidak punya uang lagi ingin meminta uang dariku? Keluarga yang tidak punya uang lagi juga karena dirimu. Selama kamu patuh tinggal di sisiku, aku bisa memberimu apa saja. Mengenai kebenaran tidak ada yang lebih jelas dariku. Apa yang dikatakan Paman dan Bibi kepadaku? Memang tidak bisa gegabah bercerai. Ambil harta dulu baru bicara. Kenapa sekarang setelah aku ingin bercerai kamu menahan aku lagi? Aku hanya karena kondisi Bibi tidak baik. Jadi tidak bisa bercerai denganmu. Jika Bibi begitu penting, apakah kamu akan memberi 50 juta? Siapa yang tahu berapa banyak uang di kartu ini? Ini separuh dari uang muka. Sisanya tergantung performamu. Kamu tidak akan tinggal untuk merawatku. Bagaimana kamu ingin aku merawatmu? Aku ingin minum air. Tapi tidak bisa minum. Senang sekarang. Kakak Jingchen, aku sangat bersalah. Karena telah membuatmu terluka seperti ini karena diriku. Malam ini tanganmu tidak nyaman biar aku yang merawatmu. Kenapa kamu begitu mengganggu? Kakak Jingchen, usir dia pergi. Beiluo, untuk sementara aku tidak akan bercerai dengannya. Apakah dia mengancammu lagi? Ya, semua buktinya sekarang ada di tanganku. Hati-hati, aku cukup gerakkan jari mengusirmu keluar. Keluarga yang sudah habis olehmu, sekarang kamu bukan siapa-siapa. Apakah Yan Ningyu masih punya kartu truf? Kamu mau kemana lagi? Jika kamu sudah menerima uang, lakukan tugasmu dengan baik. Apakah menerima uang harus seperti ini menjijikan? Yan Ningyu, ini kamarku, siapa yang mengizinkanmu masuk? Baiklah, ini sudah menjadi kamarmu. Apa yang Beiluo bicarakan sembarangan? Masih punya muka menyuruhku menjaga kesucian diri. Kenapa kamu meletakkan barang-barang ini di dalam kamar? Kakak Jingchen, aku ingin memberimu kompensasi yang baik. Bukankah aku sudah bilang padamu aku belum bercerai, aku tidak bisa menerimamu. Kalian berdua bekerja sama di sini. Menganggapku bodoh, masih berani terang-terangan meletakkan barang-barang ini di kamarku. Masih ingin aku percaya padamu. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Sejak awal kamu yang menghancurkan hubunganku dengan kakak Jingchen. Yang sebenarnya yang harus pergi adalah kamu. Hanya dia. Berani-beraninya merebut cintaku. Sudahlah Beiluo, bawa barang-barang ini keluar. Kembali ke kamar tamu. Kakak Jingchen, Kalau tidak suka pergilah menginap di hotel. suka, aku akan pergi sekarang. Puas. Orang asing tinggal di rumah kita, apa yang harus aku puas? Kamu cemburu. Seperti makan lalat jijik. Sekarang kita masih dalam hubungan perjanjian. Kakak Jingchen, ini sarapan penuh cinta yang aku buat untukmu. Cobalah. Makanan luar itu tidak sehat. Masih lebih baik daripada sarapanmu yang sederhana. Kamu ngerti apa? Ini sarapan penuh cinta adalah cinta. Masak itu cinta. Maka dia seharusnya jatuh cinta pada Koki. Jingchen. Ini makanan yang aku buat untukmu. Tidak perlu. Ini hanya ungkapan hatiku. Aku tidak suka. Fuzong, kamu ingin sarapanku. Berikan. Mimpi babi hutan tidak bisa makan padi halus. Kamu hanya bisa makan roti jelek itu. Yan Ningyu, jangan sombong. Kakak Jingchen pasti akan bercerai denganmu. Terima kasih doanya, aku sedang menunggu pembagian harta. Sebaiknya kamu nasihati kakak Jingchenmu. Cepat bercerai denganku, kalau berhasil aku kasih kamu angpau besar. Semangat. Kak, lukamu sudah membaik. Aku baik-baik saja, hanya saja kenapa kamu kembali? Hei Sesi Fu Jingchen. Dia tidak mau bercerai. Tidak masalah, yang penting kamu bahagia, apapun pilihanmu. Aku yakin Mama juga akan mendukungmu. Aku ingat tujuanku, Kak. Berikan aku sedikit waktu lagi. Masuk. Fuzong, beberapa klien sudah diatur.
Oh, aku tahu kamu sibuk saja. Kakak Jingchen, Kenapa kamu datang? kamu sekarang sangat dingin. Kamu sudah berubah. Tidak semuanya sudah berlalu, aku hanya terlalu sibuk. Ah, ini di kantor. Lalu kenapa? Bukannya dulu kita juga seperti ini? Misalnya ada yang datang, siapa yang berani ngomong? Aku sudah bilang berapa kali aku belum bercerai. Kapan kamu akan bercerai? Tunggu sebentar lagi. Kamu juga tahu tante sangat menyukainya. Benarkah hanya karena tante? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Kamu lupa ya Ninyu dulu memaksaku pergi ke luar negeri memisahkan kita. Dan sengaja mengancammu di depan tante. Membuatmu menikahinya untuk menyelamatkan tante. Jangan-jangan karena ya Ninyu. Permainan kecilnya yang baru-baru ini kamu jatuh cinta padanya? Tidak mungkin semua itu aku ingat. Baguslah kakak Jingchen. Yan Ningyu mendapatkan apa yang dia alami sekarang karena perbuatannya sendiri. Jangan kamu lupa, penderitaan dan siksaan yang kita alami karena dia. Beiluo, aku menghargaimu, aku juga berharap kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu pulang dulu saja. Halo, Halo Nona An. siapa kamu? Aku bisa membantumu. Membantu? Bagaimana? Aku bisa membantumu naik ke ranjang Fu Jingchen. Membantumu cepat menjadi Nyonya Fu. Kenapa? Kamu duduk terlalu nyaman. Aku baru lihat ada sekelompok preman yang mengacau di rumahmu. Kamu tidak mau lihat? Kalau terlambat bahkan kakakmu yang tersisa pun tidak ada. Kamu serius? Tentu saja kamu pulang dan lihat saja. Orangnya sudah dibohongi keluar, jalan diblokir untuk mencegah kembali. Kakak Jingchen lelah ya? Mau minum air? Ya baiklah. Yan Ningyu? Dia pergi kemana? Dia pergi ke rumah Yan Hanci dan tidak akan kembali. Minumlah. Minum lagi dong. Kakak Jingchen, kamu agak lelah ya? Tidak apa-apa, jangan sentuh aku. Aku tahu kamu tidak nyaman, biar aku bantu membukakan. Kok kamu sudah kembali? Aku kehilangan ingatan, bukan bodoh. Kamu benar-benar pikir kamu bisa menipu saya untuk pergi dan tidak kembali? Bagaimana melihat kalian pasangan ini bermain drama? Jingchen pergi. Fu Jingchen, kamu lebih menjijikkan dari yang saya bayangkan. Lepaskan saya. Kamu tidak bisa pergi. Lepaskan saya pergi cari An Beiluo. Kamu menyuruh saya mencari wanita lain. Lepaskan saya. Apakah kamu benar-benar tidak mau? Kamu adalah istri saya. Ini sudah sewajarnya antara kita. Sewajarnya karena saya tahu tentang kamu dan An Beiluo. Kamu sengaja melakukan ini pada saya. Saya dan dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Fakta sudah jelas, kamu pikir saya bodoh saya. Mengapa menikah dengan orang seperti kamu? Apakah kamu benar-benar tidak ingat apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya bisa memaksa kamu menikahi saya? Kamu jelas ingat segalanya. Baiklah, bahkan jika saya benar-benar memaksa kamu menikahi saya. Sekarang kamu punya kekuasaan, kamu bisa bercerai dengan saya. Mengapa kamu masih menolak? Apa yang kamu bicarakan? Tidak mau bercerai dengan saya, masih bergaul dengan wanita lain. Kamu masih memaksa saya, kamu benar-benar binatang. Apa yang terjadi? Minum saja. Tidak ada digigit anjing. Berhubungan dengan Fu Jingchen, dia melakukan lagi hal yang membuatmu sedih. Bukan sedih tapi jijik. Kalau begitu, mengapa tidak meninggalkannya? Mengambil begitu banyak harta dari keluarga Yan, tentu saja harus mengambilnya kembali dulu. Kamu ingin mengambil kembali harta? Tentu saja saya pasti akan membuat Fu Jingchen mengembalikan segalanya kepada saya. Sebenarnya kamu tidak perlu terpaku pada masa lalu. Kamu harus melihat ke depan. Saya tidak bisa memaafkan diri sendiri atas beberapa hal yang dilakukan. Jika kamu benar-benar membencinya, pergilah. Saya yakin orang tua berharap kamu bisa bahagia. Saya berharap setiap hari. Saya hanya mengalami mimpi buruk. Bangun dan menemukan orang tua sudah tidak ada. Atau kembali ke sisi saya. Biarkan saya merawatmu untuk orang tua. Orang tua kamu mengadopsi saya meskipun tidak ada hubungan darah. Di hati saya kamu selalu yang paling saya cintai. Keluarga.
Kakak selalu merawatku sejak kecil. Tapi aku sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas kesalahanku. Kak, aku pulang dulu. Beiluo, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Kamu masih marah padaku. Ini masalah marah. Kenapa kamu menggunakan hal seperti ini padaku? Apa itu aku tidak tahu. Kemarin aku hanya memberimu segelas air. Apa air itu bermasalah? Aku melihatmu tidak nyaman jadi aku ingin memelukmu. Kamu tiba-tiba menjadi sangat menakutkan kemarin. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Oh ya, Ningyu tiba-tiba datang. Apa dia melakukan sesuatu? Gelas air itu kamu yang memberikannya padaku. Aku yang melakukannya, lalu kenapa? Beiluo, kamu benar-benar melakukan hal ini padaku. Sebenarnya aku sudah lama menyadarinya. Kamu berubah banyak padaku, kamu selalu bilang mau percaya dengan Ningyu, tapi tetap menyimpannya di sampingmu. Aku benar-benar tidak merasa aman. Aku hanya terlalu mencintaimu, aku terlalu takut kehilanganmu. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin memastikan perasaanmu padaku. Maaf, aku tidak menanganinya dengan baik. Ini bukan urusanmu, semua ini karena Ningyu yang terus mengganggu. Tapi sampai sekarang, kenapa kamu masih menyimpannya? Bibi menyukainya, kamu tahu. Jika hanya itu, mari kita temui Bibi dan jelaskan alasannya. Biar dia melihat wajah asli Ningyu. Halo Bibi. Jingchen, kamu bawa Xiaoyu makan siang di rumah. Baik, aku tahu Bibi, aku pulang dulu. Sekarang kamu akan menemui Bibi. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan semuanya, tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu. Lagi pula aku sudah menunggu 3 tahun. Bahkan jika harus menunggu seumur hidup tidak masalah. Kamu benar. Kita tidak bisa terus seperti ini. Xiaoyu datang, Bibi sangat merindukanmu. Sudah lama tidak bertemu, kenapa kamu terlihat begitu lesu? Jingchen, Bibi selalu ingin menggendong cucu. Tapi kamu juga jangan membuat Xiaoyu terlalu lelah. Bibi, mereka sebenarnya tidak punya perasaan. Kamu ingin cucu, aku bisa melahirkannya. Siapa kamu berani bicara seperti ini? Aku dan kakak Jingchen benar-benar saling mencintai. Aku rela melahirkan anak untuknya. Sudah cukup, istri Jingchen ada di sini. Kamu bicara seperti itu tidak merasa malu? Bibi, jangan seperti ini, Beiluo. Kamu juga melihatnya tumbuh besar dan kamu juga tahu perasaannya padaku. Kenapa kamu bicara seperti itu lagi? Xiaoyu, jangan sedih. Selama aku ada, tidak ada yang bisa merebutnya. Bibi, dulu kamu yang memaksa mereka bersatu. Yang membuat aku dan Jingchen terpisah. Kamu sudah tua. Tidak menikmati hidup, kenapa ikut campur pilihan kami? Kamu Xiaojing. Usir dia. Bibi, kamu baik-baik saja. Xiaojing, cepat usir dia, usir dia. Beiluo, kamu pulang dulu. Kamu keluar. Pergi. Hei sayang, dengar-dengar kamu sudah pulang ke Indonesia. Kenapa tidak datang menemui aku? Kamu masih berani datang mencariku. Gimana ketemu ngobrol? Xiaojing, aku sudah tua. Jangan bicara pisah lagi ya. Sebenarnya. Bahkan Ningyu juga ingin meninggalkanku. Xiaoyu ini tidak benarkan. Bagaimana bisa Bibi, aku sangat mencintainya. Bagaimana bisa meninggalkannya? Kamu main apa lagi? Beiluo, si wanita simpanan itu punya banyak trik. Bibi, kamu harus membelaku. Dia melakukan apa? Dia sudah masuk ke rumah kita. Kamu begini caraku mengajarmu. Suami orang bisa membiarkan wanita lain tinggal di rumah. Bibi, Beiluo sekarang tidak punya tempat tinggal. Dia punya tangan dan kaki. Tanpa kamu dia tidak bisa hidup. Cepat usir dia. Bibi. Keluarga Fu tidak punya keturunan tidak berbakti sepertimu. Kamu cepat usir wanita itu. Harus setia memperlakukan Xiaoyu dengan baik ya. Lepaskan aku. Kukira kau benar-benar lupa, tapi ternyata taktikmu sekarang lebih canggih dari dulu. Lebih baik daripada lelaki sampah sepertimu yang hidup dari wanita. Kau sedang bermain tebak-tebakan denganku kan? Setiap kali bilang lupa aku, tapi di depan tante. Omonganmu beda lagi. Tante mau membantuku, aku manfaatkan sedikit. Kenapa? Mau usir aku tak semudah itu. Kau memang tak berubah sama sekali. Halo, kau bilang apa? Tante dirawat di rumah sakit, aku segera ke sana.
Si nenek tua sialan ikut campur urusan orang pantas saja. Aku dengar tante sakit langsung ke rumah sakit menjenguknya. Aku sangat khawatir. Yan Ningyu tidak datang menjenguk sama sekali. Sia-sia kasih sayang tante padanya. Tante sekarang koma lebih baik sekarang. Kau segera bercerai dengan Yan Ningyu. Kenapa? Kalau bukan karena tante kita sudah bersama. Sekarang dia tak bisa mengurus, lebih baik kita selesaikan ini. Nanti kalau dia, saudara baru kita. Yan Ningyu tak peduli dia sakit. Pasti tak akan memanjakannya lagi. Lupakan saja niatmu itu. Selama aku masih ada, jangan berharap. Tante, aku dengar kau sakit. Langsung ke rumah sakit menjengukmu. Barang tak tahu berterima kasih. Panggil Xiao Yu ke sini. Aku ada yang mau bilang padanya. Tante, bagaimana kabarmu? Kalau sakit harus istirahat yang cukup. Xiao Yu, akhirnya kau datang, masih sakit jantung. Penyakit lama Xiao Yu. Sekarang yang paling kukhawatirkan adalah hubunganmu dengan Jing Chen. Tidak bisa tante, barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tubuhku, aku tahu kali ini. Mungkin sudah tidak bisa lagi. Terima kasih sudah melindungi Jing Chen selama ini. Aku melindunginya. Ya, melindunginya dari An Beiluo. Ini satu-satunya keinginan tante. Tante, kenapa kau memberikan barang berharga ini padanya? Barang ini harus diwariskan kepada menantu perempuanku satu-satunya. Sayang tak bisa melihat cucu laki-laki. Tidak mungkin tante, kamu harus beristirahat dengan baik. Pasti bisa melihat cucu laki-laki. Maka kalian harus berusaha dengan baik. Mungkin saja dengan adanya cucu laki-laki penyakitku ini bisa sembuh dengan sendirinya. Tante Yan Ningyu sudah hamil. Benarkah? Kapan dia hamil? Kamu hamil? Pasti kamu bohong tentang kehamilanmu. Kamu benar-benar tidak memilih cara untuk tidak bercerai. Beiluo, sekarang bukan waktunya untuk bersikap manja. Dia memang mengandung anakku. Tidak mungkin. Apakah kalian sudah melakukan pemeriksaan? Bagaimana jika itu bukan anakmu? Mungkin dia menipumu. Sudahlah, kamu tidak berhak meragukan anakku. Sudah punya anak, cepatlah pulang dan beristirahat. Di sini ada banyak dokter. Tidak apa-apa. Baik. Kalian berdua harus melakukan pemeriksaan dengan baik. Untuk tante, kamu benar-benar berani berbohong tentang apa saja. Kekambuhannya kali ini sangat parah, aku pikir, agar dia memiliki keyakinan untuk bertahan. Tapi di perutku tidak ada bayi. Kebohongan ini tidak akan bertahan lama. Laporan pemeriksaan akan aku palsukan. Anak juga bisa dipalsukan. Apa yang akan kamu lakukan setelah 9 bulan? Maka aku akan membuat kebohongan itu menjadi kenyataan. Jika Fu Jingchen seperti kamu, Bagaimana kalau tidak dengannya aku juga tidak buruk? ikut kamu tinggal di rumah kontrakan ratusan yuan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menyukaimu. Jika ayahku tidak ditangkap, aku juga tidak kalah dengannya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku datang kali ini untuk meminta bantuanmu melakukan sesuatu. Baiklah, buat aku nyaman. Apa saja boleh. Bermain denganku tidak ada artinya. Aku akan memilih seorang nyonya besar untuk melayanimu. Kamu hanya ingin uang, sebutkan harganya. Kamu seharusnya mengembalikan uangku dan berharap aku memberimu anak. Mimpi kamu juga harus ada batasnya, jika bukan karena tante menyukaimu. Kamu bahkan tidak punya hak untuk berbicara denganku. Tidak ada cara, aku memang sudah menguasai tante. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan memberitahu tante. Kamu semua menipunya. Kamu berani, coba saja. Cantik sendirian ya. Kamu ngapain? Aku nggak kenal kamu. Nggak apa-apa, sebentar lagi kenal. Santai aja. Siapa kamu? Nggak tahu. Minum ini nanti kamu enakan.
Halo, siapa ini? Ada yang menculik Yan Ningyu. Apa katamu Yan Ningyu diculik? Di mana? Siapa? Yan Ningyu ada di dalam. Nggak kenal. Maaf ya. Tolong. Kamu siapa? Maaf ganggu. Jin Chen, tolong aku. Kamu mau apa? Aduh. Mas, ini bukan salahku. Nggak usah banyak bicara, kalian sudah menikah 3 tahun, tapi kamu nggak pernah sentuh dia. Dia terlalu kesepian, makanya dia cari aku 3 tahun, aku sudah puas. Kamu bawa dia pulang aja. Urusannya sudah selesai. Orangnya kabur. Bodoh, kenapa kamu nggak bisa kendalikan dia? Fu Jingchen datang menyelamatkannya, aku bisa apa? Tapi aku sudah lakukan sesuai yang kamu bilang, aku bikin dia percaya. Yan Ningyu adalah mantanku. Bagus, tujuannya sudah tercapai. Aku sudah bantu kamu, hadiahnya mana? Malam ini datang ke rumahku. Nanti aja. Aku halo. Kamu kenapa belum pergi? Jin Chen kan sudah usir kamu. Dia berhak apa usir kita? Jin Chen, kenapa kamu marah banget? Apa Yan Ningyu melakukan sesuatu yang nggak benar sama kamu? Kamu gak harus jelasin ke aku kemarin malam. Pria itu siapa? Kenapa kamu percaya sama omongan orang asing? Wanita sepertimu, apapun yang kamu lakukan aku gak heran. Tiba-tiba ada yang menculik aku. Kamu muncul tepat waktu. An Bei Luo juga tanya soal ini. Ini bukan rencana kalian kan? Manfaatkan aku lagi sedih tuduh aku selingkuh. Jangan paksa aku bercerai, ini rencana kalian kan? Kamu benar-benar bisa memutarbalikan fakta, pantas saja kamu berhasil menipu kita semua. Apa kamu sekarang demi keinginanmu sendiri? Segala hal bisa kamu lakukan. Kalimat itu seharusnya ditujukan padamu kan, Fu Jingchen? Sedang hamil tapi masih selingkuh. Pantaskah pada kakak Jin Chen dan Bibi? Jangan bilang aku tidak selingkuh, bahkan jika aku selingkuh bagaimana? Dan kalian berdua pasangan mesum ini. Kami tidak sama seperti kamu. Aku dan kakak Jin Chen saling mencintai, tapi kamu yang memisahkan kami. Ada apa kakak Jin Chen? Tenang, sekarang tidak ada yang bisa memisahkan kita. Baiklah, kalau begitu kita bercerai. Aku hanya mau uangmu. Fu Jingchen, kamu tidak mampu membayarnya. Jangan berpikir bisa mendapatkan apapun dariku, Bibi menyayangimu. Kamu juga jangan berpikir bisa pergi dengan mudah. Kalau begitu kita saling menyiksa saja. Aku ingin lihat siapa yang akan menyerah duluan. Kakak Jin Chen, kamu kenapa? Maaf, baru saja memanfaatkanmu. Kamu maksudnya apa? Apakah kamu karena Yan Ningyu jadi bersikap seperti ini padaku? Bukan, jangan banyak pikiran, aku hanya kesal karena dia selingkuh. Kalau begitu malam ini aku bisa tinggal di sini. Kamu kembali ke hotel dulu saja. Bajumu masih aku simpan, kalau mau pulang kapan saja bisa. Maaf ya mengganggu kakak lagi. Kamu bisa pulang, aku senang sekali, mana ada yang mengganggu. Bagaimana bisa, kamu juga punya kehidupanmu sendiri. Oh ya kakak, kenapa kamu tidak memperkenalkan kakak ipar padaku? Tidak ada. Kakak yang hebat seperti ini sudah 3 tahun belum punya pacar. Kondisi sekarang aku suka. Aku tidak ingin orang lain mengganggu. Masih lebih baik pikiran kakak. Setidaknya tidak seperti aku yang salah memilih orang. Jangan sedih kalau orangnya tidak cocok, tinggal pergi saja. Masalah ini sepertinya belum akan cepat selesai. Aku mandi dulu. Kok kamu? Yan Ningyu mana, aku mau membawanya pulang. Dia sedang mandi malam ini, sepertinya tidak bisa pulang bersamamu. Sudah kubilang keluarga yang bukan tempat yang bisa kamu masuki sembarangan. Tak ada sikat gigi baru tidak kak? Kok kamu datang? Baru saja bertemu mantan kekasih. Sudah tidak sabar bertemu pria lain. Apa yang kamu bicarakan? Kamu mau menuduhku setiap kali melihat pria lain? Masih nyaman untuk pulang bersamaku. Mau ngapain lagi? Jijik banget. Bersamaku itu jijik, tapi dengan pria lain tidak ada masalah. Ya kan, kamu yang bikin aku jijik. Kamu memperlakukan adikku seperti ini. Kamu yang diadopsi, kenapa kamu pikir dirimu bisa masuk ke keluarga Yan? Fu Jingchen, kenapa kamu bicara seperti itu pada kakakku? Aku minta kamu buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik siapa yang berdiri di sampingmu. Sudah jelas tidak perlu kamu ingatkan.
Mau ngapain? Kamu gila ya? Maaf, istriku sedang hamil. Aku tidak tenang dia tahu, jadi aku akan membawanya pulang. Turunkan aku. Jadi sekarang tolong minggir. Aku bilang jangan sentuh aku. Menjamahmu aku jijik. Kamu masih berani jijik padaku, tidak lucukah menurutmu? Tambahkan lagi biar kamu bisa menjaga kehormatanmu. Tidak cukup merugikan keluarga Yan miliaran. Ini tidak akan pernah cukup. 2 kartu ini berisi 2 miliar. Apa yang kamu mau aku bisa memberikannya padamu. Baiklah, uangnya kamu tidak mau. Harus nempel sama pria lainnya. Kenapa kamu menghinaku? Menghinamu jika kamu merasa ini penghinaan. Kamu tidak akan melakukan hal itu. Aku tidak. Kamu mau menuduhku saat pembagian harta agar dapat lebih banyak. Benarkah kamu mau bercerai denganku? Apakah kamu tidak mau? Kamu hanya main-main dengan Anbe Luo. Tidak. Lalu kenapa kamu berpura-pura sayang di sini? Jika kamu benar-benar mencintainya, kenapa kamu menikah denganku untuk uang? Aku juga tidak dengannya. Sekarang untuk apa menikah denganku tidak penting. Aku hanya ingin tahu kapan kamu akan bercerai denganku. Untuk tante aku tidak bisa berpisah denganmu sekarang. Baiklah, aku bisa pura-pura hamil. Agar tante mau ikut pengobatan, tapi kalau kamu berani menyentuhku lagi, kita akan segera bercerai. Obat yang kamu berikan terakhir tidak ada gunanya. Malah membuat Yaningyu hamil. Barangku tidak berguna. Masalahnya kamu tidak berguna kamu. Aku tidak peduli kamu harus membuatnya keguguran. Bisa, tapi itu pilihan terakhir. Pilihan terbaik adalah terus menyerang hatinya. Benar-benar menaklukkan Fu Jingchen. Aku mengerti. Jauhi aku takut tidak ada nafsu makan. Maka kamu harus lebih banyak beradaptasi di masa depan. Kenapa? Sampai tante sembuh kita harus selalu bersama. Apakah kita harus berpura-pura saat dia tidak ada? Tentu saja, jadi kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Bagaimana kalau kamu putus dulu dengan Anbe Luo? Aku tidak bersama dengannya. Siapa yang bilang? Tidak akan pernah membiarkan orang lain memisahkan kalian. Pokoknya aku tidak ada apa-apa dengannya. Banyak bohong. Kalau begitu kamu jaga dirimu sendiri dulu. Berapa banyak pria yang kamu miliki di belakangmu? Ya, aku punya banyak pria. Kalau kamu tidak tahan, cepat-cepat cerai denganku. Beiluo, kenapa kamu datang? Aku tidak boleh datang. Datang pagi-pagi untuk membawakannya sarapan. Wajar kamu tidak bisa lepas darinya. Kakak Ningyu ini yang aku siapkan untukmu. Untukku. Kamu hamil, nafsu makanmu tidak baik. Aku khusus membuat bubur untukmu. Anak kakak Jingchen adalah anakku juga. Tidak, nafsu makanku baik-baik saja. Tetap saja ini adalah perasaanku. Cobalah cicipi. Kamu saja yang makan. Tidak mengganggu kalian berdua. Kenapa tiba-tiba kamu begitu baik padanya? Anakmu tentu aku akan baik padanya. Tapi bubur ini tidak diminumnya. Aku buang saja kakak Jingchen. Kamu ngapain? Sayang, kalau dibuang aku cicipi. Apakah kamu curiga padaku? Aku benci dia. Hanya karena dia merebutmu. Maaf, selama ini selalu membuatmu menderita. Di masa depan aku akan membalasmu. Aku tahu kakak Jingchen mencintaiku. Anak ini hanya kecelakaan kan setelah Yaningyu melahirkan. Kamu akan menceraikannya kan? Aku tidak akan bercerai dengannya. Kedepannya aku akan menganggapmu sebagai adik. Kenapa? Apakah kamu tidak membenci apa yang dia lakukan? Bibi menganggapnya sebagai penyelamat. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Penyakit Bibi sangat parah. Tidak akan lama lagi dia bisa mengurus kita. Apa yang kamu katakan? Maaf Kak Jingchen, tentu saja aku berharap Bibi bisa berumur panjang. Tapi aku hanya terlalu mencintaimu. Ingatlah, bagaimanapun juga Bibi adalah orang yang paling penting bagiku. Aku tahu Kak Jingchen. Aku seharusnya tidak memiliki pikiran egois seperti itu. Bagaimanapun juga aku akan menantimu. Aku berharap kamu bisa mengejar kebahagiaanmu sendiri di masa depan. Aku tidak mau. Kalau begitu aku tetap akan menjadi adikmu. Kak Ningyu sedang hamil, biarkan aku yang merawatnya. Aku akan selalu menantimu. Baik. Untung aku mendengarkanmu, tidak langsung bertindak. Kak sedang melihat apa? Tidak ada, hanya laporan perusahaan saja. Kapan kakak punya perusahaan sendiri? Dulu ayah meninggalkan sejumlah uang modal awal untukku. Aku menginvestasikannya ke sebuah studio. Ada waktu aku ajak kamu melihatnya. Baik. Kamu akhir-akhir ini, bagaimana dengan Fu Jingchen? Apakah dia bisa mengembalikan semua uangnya? Kak, aku sangat tidak berguna. Aku sudah tahu anak seperti itu hanya mencari keuntungan. Setelah mendapatkan sesuatu pasti, tidak akan mengembalikannya. Kamu jangan buang-buang waktu untuk hal ini. Dari mana ini? Ini Bibi yang memberikanku hari ini. Aku datang untuk hal ini. Kak, aku dan Fu Jingchen sebenarnya kenapa bisa bersama? Ningyu sudah lupa ingatan. Jangan memikirkannya lagi.
Kalau ingat pun semuanya akan menyakitkan. Sekarang aku sudah berada di jalan buntu. Dia tidak mau bercerai denganku. Aku harus mencari beberapa petunjuk untuk menemukan kelemahannya. Ini adalah buku harianmu sebelum menikah. Semua yang ingin kamu ketahui ada di dalamnya. Kalian yang paling tahu urusan, kalian aku juga tidak terlalu paham. Bagaimana membukanya? Hanya kamu yang tahu passwordnya. Setelah terbuka semuanya akan jelas. Wah, masih di sini. Kamu jangan sombong, jangan berpikir. Udah punya anak bisa seenaknya aja. Pengen banget punya anak ya. Kok gak suruh Fu Jingsen yang hamilin kamu? Dia cuma khawatir sama kesehatan aku. Kayaknya dia gak mau tanggung jawab deh. Aku saranin kamu. Terlalu tergila-gila sama cowok gak bertanggung jawab. Kayaknya kamu yang harus ngomong itu ke diri sendiri deh. Kamu dulu yang terlalu tergila-gila. Sampai ngelakuin segala cara buat dapetin dia. Fu Jingchen, tanggal lahir kamu berapa? Jangan-jangan aku beneran suka sama dia. 7 November kok kamu bisa lupa sih? Hari ini aku ada masalah. Tapi untungnya ketemu seseorang. Mau apa sih kalian? Minjem duit dong. Semua uang jajan aku ada di sini. Terlalu dikit nih. Abis ambil duit boleh aku pergikan? Jangan buru-buru dong, pasti masih ada banyak barang. Biar aku cek-cek dulu. Udah deh. Mas, tasnya buat kamu. Gak apa-apa kan? Maaf ya udah merepotkan kamu. Gak apa-apa kan? Hati-hati ya, lain kali jangan sampai ketangkep sama preman lagi. Ini buat kamu sebagai ucapan terima kasih. Ningi, ini siapa? Aku tadi ada masalah. Dia yang nyelamatin aku. Makasih banyak ya. Waduh, aku juga gak bawa uang. Om, turunin dikit uangnya. Gak usah kok, cuma bantu-bantu aja. Fu Jingchen ternyata masih suka nolong orang. Tapi kok sekarang jadi bajingan ya? Aku akhirnya nemu dia. Kok kamu bisa datang? Kamu kemarin nyelamatin aku mau bilang makasih. Sudah kubilang kemarin cuma bantu-bantu aja. Ini boneka buatan tangan aku. Kalau kamu gak keberatan. Kak, dia siapa? Oh, dulu pernah nolongin dia sekali. Kakak ini cantik banget sampai ngasih hadiah ke kamu. Kak Jingchen beruntung banget ya. Jangan ngejek aku deh. Kan kamu tahu dari kecil. Ada tamu ya, ayo masuk makan buah. Kalian berdua dari kecil memang sudah akur. Bei Luo, kapan kamu akan menjadi istri Jingchen? Tunggu sampai kakak Jingchen menghasilkan banyak uang dulu. Baik, aku pasti akan melakukannya. Hebat. Apakah aku yang menjadi orang ketiga? Kenapa kamu masih di sini? Aku sudah membuat banyak makanan enak untukmu. Baik, kamu bisa pulang dulu. An Bei Luo, jangan pergi dulu. Kamu mau apa sekarang? Semua orang ada di sini. Mari kita bicara dengan jelas. Mengapa kamu menikah denganku dulu? Apakah kamu tidak ingat apapun? Bahkan jika kehilangan ingatan tidak mungkin menutupi apa yang telah kamu lakukan. Apa yang bisa kulakukan? Jika kalian berdua benar-benar saling mencintai, bagaimana bisa menikah denganku? Kamu benar-benar meremehkan caramu sendiri. Kalian juga jangan berpikir bisa menjelekkan aku saat aku sedang down. Pasti akan menemukan kebenarannya. Kebenaran kamu ingin kebenaran, baiklah. Apa maksudmu? Kamu malah membicarakan hal ini sendiri. Benar-benar mencari masalah. Kebenarannya ada di sini, lihat sendiri. Yan Ningyu, tolong selamatkan Bibi. Kamu ingin aku menyelamatkannya bagaimana? Pinjamkan aku sejumlah uang, aku pasti akan segera menghasilkan cukup uang untuk mengembalikannya. Hanya dengan satu kalimatmu kamu ingin aku meminjamkan uang. Aku benar-benar tidak punya cara lain kali ini. Keluarga kami sudah bangkrut. Asal kamu bisa membantuku kali ini, aku akan melakukan apapun. Bagaimana jika aku menyuruhmu menikahiku? Tapi aku dan Bei Luo. Pacar kecilmu itu sudah kusuruh pergi ke luar negeri. Kamu hanya punya satu pilihan sekarang. Tanda tangani ini, Bibi bisa diselamatkan. Perjanjian pernikahan, ingat sekarang. Tidak mungkin, aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu mengirimku ke luar negeri juga menyakitiku. Tidak masuk 10 besar tidak bisa lulus.
Aku malah mengirimmu ke sekolah yang bagus. Padahal kamu sengaja membuang waktuku selama 3 tahun. Kamu wanita jahat. Apakah kamu sebelumnya benar-benar kehilangan ingatan? Jadi bisa begitu percaya diri. Sekarang tahu siapa yang menjadi orang ketiga. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kalian semua membohongiku. Kenangan ini semuanya milikmu. Kenanganmu bisa saja palsu. Kalian semua menipu saya. Tidak mungkin. Kakak saya tidak akan menipu saya. Dia sekarang tahu kebenarannya pasti akan mundur. Kamu sangat berharap saya bercerai dengannya. Dia sudah menunggumu selama ini. Kamu bilang tante sangat ingin punya cucu. Malam ini kita bisa. Ada apa? Saat kembali terlalu terburu-buru. Tidak sengaja terkilir. Sangat ingin bertemu saya ya? Iya, Sebenarnya saya juga ingin bertemu kamu. saya ingin bertanya padamu. Tentang pernikahan saya dengan Fu Jingchen. Sudah baca diarinya. Sudah. Tapi di diari sepertinya saya adalah selingkuhan. Saya bahkan memaksanya menikahi saya. Kakak kamu orang terdekat saya katakan padaku. Saya tidak melakukan ini kan? Saya tidak terlalu tahu detailnya. Dulu orang tua tidak setuju kalian bersama. Tapi kamu memilihnya, bahkan bertengkar dengan keluarga. Kamu bahkan meminta ayah mencari sekolah asing untukmu. Mencari ahli jantung untuk ayah. Mereka semua melakukan apa yang kamu Ternyata minta. saya yang jahat. Kakak, apa yang harus saya lakukan? Tentu saja sembuhkan dulu lukanya. Sini sakit. Tidak bisa kakak, jangan sentuh sakit. Baiklah bagaimana? Sekarang sudah lebih baik. Ia sudah jauh lebih baik, kakak hebat. Hei, kamu ngapain saya? Bagaimana bertemu diam-diam belum cukup masih mau bercerai dengan saya? Apa yang kamu bicarakan? Lepaskan saya, lepaskan. Berani kamu bawa orang saya di rumah saya lepaskan. Orangmu adikmu di luar bukan hanya kamu sendiri. Jangan fitnah saya. Fitnah apakah fitnah ingatanmu sudah pulih? Kamu sendiri yang tahu. Fu Jingchen, kamu ngapain? Asal dengan siapa saja bisa. Kenapa dengan saya tidak bisa? Bukannya kamu suka Anbei Luo, cari dia saja. Kenapa kamu datang untuk menyiksaku? Bersama aku memang seperti ini. Barusan kamu dengan Yan Hanci sangat menikmati bukan? Kamu benar-benar hina. Kakak hanya membantu memijat pergelangan kakiku. Aku memang hina makanya aku tidak bisa melepaskanmu. Fu Jingchen, aku salah. Ayo kita bercerai. Aku tidak mau apa-apa lagi. Kamu bilang apa? Maaf, Sudah terlambat. Dulu kenapa tidak mau melepaskanku? aku benar-benar lupa. Dulu kamu yang merayuku. Dulu kamu yang tidak mau bercerai denganku. Dulu kamu yang membuat bibi memihak. Sekarang kamu bilang lupa mau menghapus semuanya begitu saja. Kamu berhutang padaku, kamu harus tinggal untuk membayarnya perlahan. Tidak bisa diam saja, aku harus mencari cara untuk meninggalkannya. Hari ini sakit haidku sangat parah. Wah, aktingnya cukup mirip ya. Jingchen, percayalah padaku, benar-benar pingsan karena sakit haid. Aku sudah tidak peduli lagi padamu. Kamu mati saja lebih baik. Dia tidak pernah mencintaiku. Ayo kita bercerai. Bei Luo akan segera pulang ke negara. 3 tahun menikah, ada apa yang tidak baik padamu? Karena kamu bukan Bei Luo, makanya kamu tidak baik dimanapun. Jika kamu tidak ingin keluarga Yanmu hancur, lebih baik kamu menandatanganinya dengan baik. Hancur keluarga. Kamu sepertinya sudah melakukannya. Hancur saja keluarga. Kamu belum mati. Ternyata aku melewati tahun-tahun ini seperti ini. Ada apa? Aku sudah ingat semuanya. Fu Jingchen, 3 tahun ini hutangku padamu. Seharusnya sudah lunas, bukan? Kamu pikir begitu sudah lunas? Kamu menghancurkan hidupku. Aku akan membuatmu membayarnya seumur hidup. Kenapa dulu saat aku mencintaimu kamu mau bercerai denganku? Sekarang aku melepaskanmu, kamu tidak mau lagi. Jika kamu benar-benar mencintaiku, aku tidak bercerai denganmu, bukankah itu sesuai keinginanmu? Aku sudah mati sekali. Yan Ningyu yang mencintaimu sudah mati. Jangan bicara seperti itu. Bibi, ini sup ayam yang aku masak untukmu. Sekarang diminum, tidak perlu ambil. Bibi, kenapa kau menyinggungku? Dulu kau kan berharap aku jadi istri kakak Jingchen. Itu dulu aku buta pikir kau. Gadis baik-baik yang bersih. Bibi, maksudmu apa aku kan? Kau kan hamil kok masih keluyuran. Aku tidak hamil. Bagus, kau ternyata hamil palsu.
Kau bohong sama Bibi dan kakak Jingchen Bibi. Aku yang tulus sama kau dan kakak Jingchen. Ada apa nggak bisa main terus minta ampun sama Bibi? Ya aku kasih tahu Bibi paling benci dibohongi. Urusan keluarga kami nggak usah kau ikut campur keluar. Bibi kenapa sampai sekarang masih membelanya? Keluar. Xiaoyu apa Xiaojing ngelakuin sesuatu lagi jangan sedih. Bibi, barang ini terlalu berharga kembalikan padamu. Xiaoyu apa Xiaojing mau cerai lagi sama kamu? Bukan aku yang mau cerai sama dia. Nggak mungkin Xiaoyu aku tahu perasaanmu. Kau rela menderita sendiri demi melindunginya. Jadi aku harus terus mencintainya meski dia menyiksaku begitu. Aku juga harus terus seperti itu padanya. Aku datang kemari khusus untuk tahu maksud perlindunganmu. Sebenarnya apa sih? Xiaoyu kok bisa lupa? Beberapa waktu lalu aku amnesia. Banyak hal yang nggak ingat. Tapi waktu kau kasih gelang baru aku ingat pengen tahu. Sebenarnya apa sih Bibi? Tolong kasih tahu maksud perlindunganmu apa. Dulu sebenarnya ada apa? Xiaoyu kau juga tahu. Jingchen sejak kecil nggak punya orang tua. Sangat kurang rasa aman. Dia sama An Beiluo sejak kecil teman sepermainan. Perasaannya sama dia luar biasa. Hampir nggak bisa tanpa dia. Aku juga berpikir An Beiluo mungkin jadi menantuku. Sampai suatu hari aku lihat An Beiluo masuk hotel sama seorang pria. Aku tunggu di depan lebih dari sejam. Baru lihat dia keluar dengan pakaian berantakan. Simulasi itu bikin penyakit jantungku kambuh lagi. Berkat kamu yang datang tepat waktu dan memanggil dokter profesional. Kamu menyelamatkan nyawaku jadi terima kasih ya Xiaoyu. Setelah aku sadar, aku langsung bertanya padamu, apakah kamu mau bersama Jingchen? Saat itu aku bisa melihat. Kamu sangat menyukai Jingchen, dan latar belakang keluarga serta kepribadianmu jauh lebih baik daripada An Beiluo. Kamu lebih cocok untuk Jingchen. Tapi kenapa aku memaksanya untuk menikahiku? Karena kamu terlalu mencintainya. Karena kamu tahu kebenarannya kamu tidak tega memberitahu Jingchen. Takut dia terluka dan mengambil langkah ekstrim. Jadi, kalian berdua harus baik-baik bersama. Mencintainya sampai suatu hari dia mencintaimu. Dan melepaskan An Beiluo. Baru memberitahunya kebenaran. Baiklah aku sudah memberitahumu semua ini. Jangan bercerai ya. Cintaku padanya adalah alasan dia menyiksaku. Xiaoyu. Fu Jingchen tidak tahu semua ini. Bukankah kamu sangat menyadarinya? 3 tahun ini aku disiksa kamu untuk melindunginya. Mengabaikan semuanya keluarga kalian. Benar-benar egois dan sama saja. Untungnya sekarang aku sudah tidak mencintainya lagi. Aku akan meninggalkan kalian dan menjalani hidup bahagiaku sendiri. Xiaoyu, Xiaoyu. Bukankah kamu bilang sedang menjaga bibiku, kenapa kondisinya tiba-tiba memburuk? Tentu saja aku merawat Bibi dengan sepenuh hati. Tapi Yan Ningyu dia datang dan melihat sebentar. Bibi langsung jadi seperti ini. Aku akan mencari Yan Ningyu, kamu jaga bibi baik-baik. Kalau ada apa-apa telepon aku. Tenang, aku pasti merawatnya dengan baik. Ada apa sayang rindu padaku? Kamu brengsek dulu menyakitiku sekarang masih menyakitiku. Kenapa kamu memarahiku tiba-tiba? Semua tentang kita sudah diketahui mereka kalau sampai tersebar. Aku tidak punya kesempatan lagi. Jangan panik dulu, ceritakan alasannya kali ini. Kamu benar-benar memutuskan untuk bercerai. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Tidak perlu teruskan lagi. Kalau ayah ibu mendengar kata-katamu, arwah mereka pasti tenang di surga. Tapi dulu aku begitu bodoh. Aku memberikan semua harta keluarga Yan padanya. Jika aku menyerah untuk mendapatkan kembali harta itu, apakah terlalu tidak adil bagi mereka? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Atau masih tidak tega meninggalkan Fu Jingchen? Bagaimanapun juga dulu begitu mencintainya, sampai tidak peduli apapun. Kamu melindunginya, dan menanggung begitu banyak penderitaan. Ningyu bercerai dengannya saja. Lepaskan dirimu baik. Jika bisa mendapatkan uangnya kembali bisa hidup bahagia dan tenang dengan kakak. Hidup bahagia dan tenang. Jika karena uang kamu tidak perlu khawatir, aku bisa merawatmu. Bagaimana bisa uang kakak masih harus digunakan untuk menikah? Di dunia masa depanku, yang kubicarakan hanya kamu dan aku. Sudahlah, aku akan menemui Fu Jingchen dulu untuk menjelaskan semuanya. Kamu ngapain? Kamu masih ada waktu luang di sini. Jangan gila di sini, jika ada masalah katakan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan sampai membuat Tante terpengaruh? Serangan jantung sampai pingsan. Tante pingsan. Memang kamu Yan Ningyu, kamu cari mati. Aku cari mati, memang cari mati.
Lepaskan aku memang cari mati. Baru mau bersamamu, membuat hidupku berantakan. Tapi hidupku juga kau buat berantakan. Itu karena hidupmu memang sudah berantakan. Fu Jingchen, aku beritahu kamu tante bukan aku yang buat pingsan. Orang yang dia perhatikan sepenuhnya hanya kamu. Yan Ningyu, jangan-jangan kamu untuk menghindari tanggung jawab. Sengaja mengarang cerita. Aku sudah menanggung terlalu banyak seperti sekarang. Aku ingin memberitahumu kebenaran tapi untuk tante, aku masih tidak bisa bicara. Fu Jingchen, kita bercerai saja. Aku sudah bilang orang sepertimu tidak pantas untuknya. Kalau dia sudah bosan pasti akan menendangmu. Selama aku tidak melepaskannya, dia tidak bisa pergi. Kalau begitu coba saja. Bisakah aku merebutnya darimu? Baik, kalau begitu datang saja. Fu Jingchen, aku pasti akan menang. An Beiluo, bagaimana kondisi tante sekarang? Kamu pura-pura baik hati apa kalau bukan karena kamu? Tante tidak akan kambuh. Jangan berpura-pura di depanku. Dulu kamu meremehkan Fu Jingchen lalu pergi mencari orang lain. Sekarang dia punya kekuasaan, kamu baru balik cari dia, kamu gak malu ya? Kamu berani ngomong? Kak Fu Jingchen sangat mencintaiku. Dia akan sangat menderita kalau tahu kamu berani. Dia menderita atau nggak ada hubungannya sama aku? Aku nggak ada yang nggak berani, tunggu tante sadar. Aku akan bujuk dia cerita semuanya. Pasien sudah sementara lepas dari bahaya. Tapi masih koma, mungkin butuh beberapa hari baru bangun. Sekarang kalian harus rawat dia baik-baik. Jangan sampai dia kena stimulasi lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang belum bisa kasih tahu, tunggu tante sadar dulu. Kamu ternyata bohong, tante baik banget sama kamu. Kenapa kamu tega sakiti dia? Ya udah, anggap aja aku bohong kalau aku sudah sakiti tante. Kenapa nggak cerai sama aku? Kamu pikir cerai bisa selesaikan semuanya? Lalu kamu mau gimana? Aku mati baru senang. Bahkan mati pun aku nggak akan lepasin kamu. Aku ke rumah sakit tante Fu Jingchen dirawat. Kamu masih peduli dia buat apa? Udah mau cerai. Tapi dia dirawat karena aku, dan dia nggak sehat. Aku takut dia kena stimulasi lagi. Ningyu, kamu selalu terlalu baik. Kamu selalu mikirin dia terus kamu sendiri? Bukan buat orang lain. Aku cuma mau sesuai sama hati nurani. Niat baikmu tapi salah tempat. Ningyu, kamu tahu sebenarnya orang tua kita mati gimana? Mereka bilang sama aku yang habisin harta keluarga Yan, dan bunuh orang tua. Masa sih? Orang tua sangat mencintaimu. Buat kamu apa aja bisa, mana mungkin mereka mati karena kamu? Tapi ini yang kakak bilang sama aku. Itu cuma permukaan, kamu terlalu peduli sama Fu Jingchen. Aku nggak mau kamu terjebak dalam penderitaan. Mungkinkah? Iya. Fu Jingchen benci kamu karena paksa dia. Dia bahkan benci keluarga Yan. Dia melawan keluarga Yan di dunia bisnis. Membuat orang tua menanggung hutang yang nggak bisa dibayar. Memaksa mereka ke jalan buntu. Orang tua mati karena Fu Jingchen. Jadi aku minta kamu jauh-jauh dari Fu Jingchen. Aku takut dia juga berbuat jahat sama kamu. Kalau memang begitu, aku tidak akan membiarkannya lolos. Ningyu, kamu tidak bisa melawannya. Cukup tinggalkan dia saja, oke? Dengarkan kata kakak. Tidak mungkin. Aku harus membuatnya membayar. Ada apa? Aku akan membunuhmu. Kamu ngapain? Aku mau kamu ikut mati bersama orang tuaku. Kamu gila lagi ya? Membunuh orang tapi tidak mengaku. Kamu gila atau bodoh, orang tuamu meninggal karena kecelakaan? Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena kamu, mereka tidak akan terpojok. Siapa yang bilang kematian mereka ada hubungannya denganku? Ada apa, masih mau cari tahu siapa yang bocor rahasia? Yan Hancikan. Kalau kamu berani sentuh kakakku, aku bunuh kamu. Apa yang dikatakan Yan Haji, kamu percaya semua dia cuma kakakmu kan? Tentu saja tidak. Dia satu-satunya keluarga dan orang yang paling aku cintai. Kamu bilang apa? Kakak Jingchen, kamu sudah kembali. Kamu lihat aku dong. Kakak Jingchen, sekarang kenapa kamu jadi dingin sekali? Jangan-jangan benar seperti yang dikatakan Yan Ningyu. Untuk uang tidak mau cerai dengannya. Beiluo, kita sudah tumbuh besar bersama. Aku selalu berpikir kamu akan jadi orang yang paling aku cintai seumur hidup, dan istri yang akan menemani hidupku. Tentu saja aku. Dulu aku selalu membenci Yan Ningyu. Mengkhianatiku. Tapi setelah dia amnesia, dia jadi berbeda seperti dulu. Maaf. Aku masih tidak bisa melupakannya.
Sudah berapa kali aku bilang kematian orang tuamu tidak ada hubungannya denganku. Kenapa kamu selalu mencurigaiku? Siapa lagi yang akan menyakiti mereka kalau bukan kamu? Kalau aku punya bukti, aku pasti akan memenjarakanmu. Kalau begitu tolong sebelum kamu mengambil kesimpulan, sebaiknya kamu tunjukkan buktinya dulu, jangan asal tuduh. Sepertinya kamu sudah menghancurkan semua buktinya. Yang bermasalah itu keluarga Yan. Kamu tidak pulang tanya detail ke kakakmu, malah selalu mencurigaiku. Kamu masih mau memecah belah aku dan kakakku. Baiklah, kamu selalu membela dan percaya pada semua orang. Hanya padaku kau selalu menolak dan curiga. Mengapa kau tidak bisa percaya padaku sekali saja? Aku kehilangan segalanya menjadi seperti ini. Kau masih bertanya kenapa? Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin setengah dari harta keluarga Fu. Kau mau? Sudah kubilang apapun yang kau inginkan akan kuberikan. Tampaknya kau masih mau mengembalikan hartanya. Bagus. Kalau begitu kita bercerai, kau bisa mendapatkan keinginanmu bersama selingkuhanmu itu. Kau ngapain? Aku tidak akan bercerai denganmu, apapun yang kau inginkan bisa kuberikan. Kau gila. Benar, aku memang gila. Bukankah itu sangat menguntungkan bagimu? Bisakah kau mencintaiku? Kamu bilang apa yang dikatakan Fu Jingchen itu benar. Jangan tertipu, pasti bohong. Aku juga berpikir begitu, tapi kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Dia mungkin takut padamu. Menjual kebenaran commission orang tua. Dia menggunakan kata-kata ini untuk menipumu. Aku tahu ini mungkin alasan terakhir. Tinggalkan orang yang penuh kebohongan dan tipu daya ini. Kamu masih punya kehidupan baru. Apa sebenarnya penyebab kecelakaan mobil ayah dan ibu? Mereka tidak tahan dengan tekanan Fu Jingchen. Mereka memilih bunuh diri. Benarkah? Mobil itu sendiri tidak ada masalah. Karena saat itu terlalu sedih, jadi urusan pemakaman didahulukan. Jadi aku juga mengabaikan hal ini. Kamu curiga Fu Jingchen yang melakukan sesuatu. Kalau kamu bilang begitu bukan tidak mungkin, maaf. Tidak apa-apa, kakak saat itu juga mendapat pukulan berat. Andai saja aku bisa melihat lebih awal. Ningyu, kamu masih mau kembali. Mengapa tidak mau tinggal? Terima kasih perhatian kakak, aku baik-baik saja. Fu Jingchen, kau benar-benar jatuh cinta pada wanita ini. Telepon aku untuk apa? Nona An sepertinya sedang tidak mood ya. Fu Jingchen sudah jatuh cinta pada Yan Ningyu, aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Kamu menyerah begitu saja. Tampaknya tekadmu tidak begitu kuat. Kamu masih punya cara untuk mengubah hati Fu Jingchen. Tapi Yan Ningyu bisa. Aku selalu penasaran kenapa kamu membantuku. Dan kamu tahu banyak informasi. Aku benci mereka bersama. Semoga bisa membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Lalu apa yang harus kulakukan? Dia sekarang amnesia asal di tempat yang penting. Sedikit petunjuk bisa mempengaruhi perasaannya. Kebetulan aku tahu apa yang penting. Oke, kamu kasih tahu, aku pasti bisa mempengaruhinya. Memang setahun yang lalu sudah dipindahkan. Tapi saat ayah dan ibu meninggal, sepertinya tidak tinggal di Thailand. Mungkin Bo Jingchen diam-diam sudah bertindak. Aduh. Villa ini terasa familiar. Di mana kamu melihatnya? Kamu di luar negeri kok bisa familiar dengan properti ini? Aku tidak tahu. Mungkin properti kakak Jingchen. Aku agak lupa. Ternyata menelan harta keluarga yang tidak mengaku. Orang tuamu membantu kejahatan memaksanya menikahimu. Dia pasti sangat membenci orang tuamu, dia mengambil hartamu, kenapa? Bibi. Ada apa? Kamu selalu menyesatkanku. Kamu selalu membohongiku, susah kamu pernah curiga pada kakak. Aku seharusnya tidak percaya padamu sedikit pun. Kamu tidak akan selalu mencurigaiku. Kamu masih berkilah. Siapa lagi yang akan menyakiti ayah dan ibu selain kamu? Benar. Aku memang membenci orang tuamu. Keluarga yang selalu menindasku, tapi kalian juga pernah memberiku uang. Menyelamatkan bibiku, bagaimana mungkin aku melakukan ini pada kalian? Kalau kamu benar-benar orang yang berbudi, 3 tahun ini tidak akan menyiksaku seperti ini. Informasi orang itu ternyata berguna. Satu kata saja sudah cukup, air. Bibi. Kedepannya aku yang akan merawatmu. Cepat beradaptasi. Jingchen dan Ningyu bagaimana? Mereka bertengkar, mungkin sebentar lagi akan bercerai. Aku tidak bisa biarkan mereka salah paham lagi. Harus memberitahu Jingchen semua kebenaran. Kamu tidak takut Jingchen sedih? Tidak bisa. Kalau begini terus kamu akan jadi menantuku. Aku Jingchen. Kamu cekik, aku tidak apa. Jingchen tidak akan membiarkanmu. Usiaku sudah tua. Tidak apa, yang penting mereka bersama.
Hei Zhao Yuanwu, bantu aku urus sesuatu. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Kamu istriku, kenapa tidak boleh sentuh? Sebentar lagi bukan cerai saja. Pura-pura banget aku kira kamu agak suka padaku. Bagaimana kamu tahu aku tidak pernah mencintaimu? Hei, bawa obat penghilang rasa sakit dan secangkir air jahe gula merah. Ningyu, Kamu pikir aku akan percaya? bagaimanapun aku merasa tidak pernah salah padamu. Lalu bagaimana denganmu sekarang? Aku tidak percaya apapun yang kamu katakan. Aku hanya percaya apa yang aku lihat sendiri. Kalau begitu selidiki dengan baik, jangan dipengaruhi orang lain. Aku pasti akan melakukannya, tidak perlu kamu ingatkan. Nenek tua ini terlihat tidak biasa. Kalau dia papakan tidak akan ada masalah kan? Siapa kamu? Kamu ngapain? Cepat panggil orang. Dokter, bagaimana kondisi tante? Kalian bagaimana sih tubuhnya? Memang sudah lemah. Sekarang jantungnya terstimulasi, kondisinya sangat tidak baik. Dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Ah, Polisi akan segera datang. kenapa kamu tega melukai tante? Bukan aku tidak melakukannya. Dia. Yan Ningyu kan? Kamu melakukannya untuk Yan Ningyu. Apa tante tahu rahasia Yan Ningyu sehingga kamu disuruh untuk membungkamnya? Ya Ningyu. Beiluo, lepaskan aku cepat. Aku tidak bisa melepasmu, mereka sudah menelepon polisi. Kamu benar-benar gila, kenapa suruh aku mengganggu Fu Jingchen? Kalau waktu itu kamu sudah membersihkan semuanya, tidak akan jadi begini. Apa maksudmu menggunakan aku sebagai senjata? Habis pakai langsung buang. Cepat lepaskan aku. Kalau polisi datang, aku benar-benar tidak bisa pergi. Jangan libatkan aku, kita berdua harus ada yang selamat. Tunggu aku menikah ke keluarga Fu, nanti keluarga Fu akan menjadi milik kita. Aku akan menyelamatkanmu. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu tidak perlu percaya padaku, tapi kamu harus percaya pada anak. Yan Ningyu, Ngapain kamu datang jam segini? kenapa kamu tega membunuh Bibi? Bibi, kenapa? Kamu pikir rahasiamu membunuh Bibi tidak ada yang tahu? Keluarga yang bukan tempat sembarangan, aku datang cari Yan Ningyu. Kita sebentar lagi menikah. Urusan pernikahan jangan ikut campur. Aku dan Ningyu yang akan urus. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu beneran mikir. Ningyu beneran mau nikah sama kamu. Tapi dia yang maksa aku nikah sama dia. Bukannya karena dia cinta sama aku. Dia cuma cari orang yang bisa dia kendalikan. Untuk jadi tameng karena dia nggak bisa. Bersama orang yang beneran dia cintai, aku sarankan kamu. Jauhin dia bukan milikmu. Ningyu, Ada apa? gaun pengantinnya udah dipilih belum? Gimana kalau pilih? Yang aku suka itu. Kalau kakak suka. Kamu ngomong apa sih? Kamu suruh pacarmu bunuh, Bibi masih tanya kenapa. Ayo ikut aku. Zhao Yuanwu gampang banget dibohongin. Akhirnya satu masalah selesai. Cepat bantu aku singkirkan Jia Mingyuan. Siapa yang izinkan kamu bertindak sembarangan? Saat itu darurat, kalau aku nggak bertindak semuanya nggak bisa diselamatkan. Kalau kamu nggak bantu kerjasama kita berhenti. Nenek tua itu cuma masalah kecil. Yang paling penting tetap Yan Ningyu. Lalu aku harus gimana? Malam ini cari cara bawa Yan Ningyu keluar. Serahkan padaku. Bibi, kenapa? Kamu berlutut di depan ranjangnya. Sampai Bibi bangun, kenapa aku harus berlutut? Ingin berlutut sendiri atau aku pukul sampai kamu berlutut? Pasien sudah hamil beberapa minggu, kalian masih menyusahkannya. Aku hamil. Biarkan dia istirahat dengan tenang. Biarkan aku pergi, aku mau pergi. Kamu gak dengar kata dokter kamu hamil? Perlu istirahat. Anak ini. Jangan khawatir anak ini. Mungkin ini anak Yan Hanci. Apa yang kamu bicarakan? Bukan anak Yan Hanci. Apakah ini anak Zhao Yuanwu?
Lepaskan aku. Apa kamu ingin bebas begitu saja? Aku tidak melakukannya, kenapa kamu menuduhku? Jangan cari alasan lagi, tunggu Tante bangun. Semua akan terungkap, Tante tidak akan bangun. Aku akan memintamu menemani. Diam di sini dengan tenang, jangan kemana-mana. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Yan Ningyu, sudah waktunya bangun. Kenapa kamu masih datang ke sini? Aku dengar kakak Jinchen mengurungmu di sini, aku khawatir. Aku akan membawamu pergi. Apa kamu benar-benar baik hati? Jangan banyak bicara, cepat. Kenapa kamu membawanya keluar? Dia hamil, tidak boleh sembarangan jalan. Ayo kembali. Fu Chengchen, Kakak, tolong aku. Fu Jingchen, Berani kamu kabur. Kamu pikir aku akan terus membiarkanmu? Kalau berani, bunuh saja aku. Kamu untuk menyembunyikan hubunganmu dengan kakakmu. Kamu melukai Tante bukan dosa besar. Kamu pikir ini aku yang melakukannya? Kamu masih mau menyangkal. Zhao Yuanwu sudah mengaku. Dia memfitnahku. Jangan banyak alasan, pasangan jahat kalian. Dia pasti melakukannya untukmu. apa yang kalian bicarakan Ningyu, bukan orang seperti itu. Jangan memfitnahnya. Di depan Tante. Kalian masih mau berbohong. Aku bilang bukan aku yang melakukannya. Aku tidak percaya. Xiao Yu, Akhirnya kamu bangun. jangan salah paham lagi dengan Xiao Yu ya. Tante wanita ini tidak layak kamu perhatikan. Kamu begitu peduli padanya tapi dia membalas dengan jahat. Jangan lagi kamu tertipu olehnya. Kamu yang tertipu. Aku. An Beiluo di mana, cepat panggil dia ke sini. Dia ada di sini. Kabur karena takut bersalah, cepat sekali. Kabur karena takut bersalah. Kamu tahu siapa yang ingin menyakitiku. Orang itu bilang Yan Ningyu yang menyuruhnya datang. Aku kenal orang itu. Dia adalah selingkuhan An Beiluo. An Beiluo ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu hal ini. Pasti sangat menyakitkan bagimu. Tapi aku harus memberitahumu. Wajah asli An Beiluo. Sekarang, aku sudah memberitahumu semua kebenaran. Jangan salah paham lagi pada Xiao Yu ya. Xiao Yu, seharusnya aku sudah berdiri membela kamu. Sekarang kesalahpahaman sudah terungkap. Kalian berdamai seperti semula ya. Hal yang sudah terjadi tidak akan dianggap tidak ada. Luka yang kualami juga tidak akan hilang. Yan Ningyu aku. Xiao Yu, Ningyu. Kamu mau apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu dan An Beiluo sangat mencintai aku, bilang kamu percaya. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli padanya seperti yang kamu bayangkan. Lalu kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini Aku selama 3 hanya- tahun? Kamu menikahiku karena Yan Hanci. Kamu ngomong apa sih? Aku tersesat karena dia. Aku pikir kalian ada hubungan lain di belakang layar. Dulu bibi kamu sakit. Aku tidak ingin kamu terganggu, jadi tidak mengizinkanmu ikut persiapan pernikahan. Dan aku sudah memperingatkanmu, jangan sembarangan menyakiti Ningyu. Tapi kamu malah menganggap niat baikku sebagai kesalahpahaman. Kamu malah memperlakukan aku seperti ini karena kesalahpahaman. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Cerai saja. Kita seharusnya sudah melepaskan satu sama lain. Lebih baik gugurkan saja anak ini. Ini membuatmu sangat menderita, pasti tidak baik. Tapi ini juga bukti keberadaannya, aku tidak tega. Ningyu, kamu masih punya perasaan pada Fu Jingchen. Tentu tidak kalau begitu. Kenapa masih bertahan? Siapapun ayahnya. Dia adalah anakku. Baiklah. Maaf. Egois ingin menjadikanmu keluargaku. Ningyu. Apa maksudnya ini? Tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin memberikannya padamu. Ambil, aku benci. Kamu tidak suka bunga mawar? Aku bisa memberimu yang lain. Bunga mawar tentu saja bagus, tapi kamu yang aku benci. Apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku? Jangan ganggu, kita sudah putus.
Aku sebelumnya disesatkan oleh Yan Hanci. Aku juga karena harga diriku tidak berani mengakui bahwa aku mencintaimu. Tapi aku sudah tahu kesalahanku, bisakah kamu memberiku kesempatan? Biarkan aku menebus kesalahanku yang lalu. Menebus? Bagaimana menebusnya? Nyawa orang tuaku? Atau harta keluarga Yan? Kamu mau berapapun uangnya, aku bisa memberikannya padamu. Tapi urusan orang tuamu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Bahkan mengakui kesalahan pun tidak berani. Aku. Si Jalang ini kemana dia pergi? Bos bilang. Temukan dia hari ini, harus membunuhnya ayo. Fu Jingchen, kamu berani mencoba membunuhku. Kenapa kamu meneleponku sekarang ada orang yang mengejarku? Tampaknya kamu sangat sengsara. Kamu benci Yan Ningyu karena menghancurkan hidupmu. Aku benci, aku ingin membunuhnya dan Fu Jingchen. Kebetulan aku bisa membantumu, aku tahu. Yan Ningyu setiap hari akan muncul di mana. Lihat apakah kamu berani membalas dendam sendiri. Tentu saja aku berani. Kakak kenapa hari ini tiba-tiba ingin menemaniku? Aku tahu Fu Jingchen masih mengganggumu, tentu harus membantumu. Aku tidak akan memaafkannya. Fu Jingchen, kamu terus-menerus mengganggu Ningyu. Apa kamu khawatir Ningyu tidak bisa kamu kendalikan? Lambat laun kejahatanmu akan terbongkar. Ternyata begitu ya Fu Jingchen. Ningyu, aku tidak. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Bukan kamu. Kakak, Yang ingin kubunuh bukan kamu. kakak. Adalah kamu. Yan Hanci, kenapa kamu mau menjebak aku? Kenapa kamu mau merancang aku? Apakah Yan Hanci yang menyuruhmu datang? Kamu suruh An Beiluo bunuh kakakku dan mau menjebaknya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kak, aku antar kamu ke rumah sakit. Kak, untung bahan bajumu istimewa. Luka kali ini tidak terlalu dalam, lain kali jangan terlalu gegabah. Dasar si bodoh, luka kecil gini emah apa? Kak, demi kamu apapun akan kulakukan. Sampai kakak benar-benar sembuh biar aku yang merawatmu. Sudah lama tidak diurus oleh Ningyu seperti ini. Mana ada, dulu aku juga sering merawatmu. Tapi sejak Fu Jingchen muncul, kamu tidak pernah merawatku lagi. Tapi mulai sekarang kita bisa kembali ke kehidupan manis seperti dulu. Kehidupan selanjutnya aku tidak akan ada Fu Jingchen lagi. Kak, kamu istirahat dulu ya, aku keluar dulu. Aku buatkan kamu makanan. Halo, siapa ini? Siapa aku tidak penting, yang penting kakakmulah dalang di balik semua ini. Orang tuamu dibunuh olehnya. Berdasarkan apa kamu menuduh kakakku? Siapa kamu? Kalau tidak percaya, kamu lihat saja. Dia sudah memindahkan semua aset ke namanya sendiri. Ningyu, kamu lihat apa? Bukannya kamu bilang padaku, aku sudah memberikan harta keluarga Yan ke Fu Jingchen. Kenapa sekarang semua hartanya ada di tanganmu? Aku memang memberikannya padanya, tapi dia tidak mau. Apa salahnya aku menghargai apa yang dia tidak mau? Kamu menipuku dari awal kejadian ini, kamu sudah menipuku. Apa itu menipu? Ini kebohongan yang baik. Untuk membuat hidupmu lebih baik, untuk membuatmu meninggalkan Fu Jingchen. Selalu tidak bisa menemukan informasi Fu Jingchen menyerang keluarga Yan. Sebenarnya bagaimana orang tua kita meninggal? Mereka sama seperti kamu. Semua mendukung Fu Jingchen dan berinvestasi padanya. Aku ini anggota keluarga Yan. Tapi kalian semua menyukainya. Ningyu, katakan padaku, aku mana yang tidak lebih baik darinya?
Apapun yang kukatakan atau lakukan kamu tidak bisa meninggalkannya. Harus bersamanya. Sekarang bahkan hamil anaknya Ningyu. Aku tidak suka anak ini. Bolehkah kita menggugurkannya? Ningyu, kamu baik-baik saja. Sakit. Ayo aku bawa kamu pulang. Ibu hamil dan bayinya baik-baik saja. Tapi pastikan dia istirahat yang cukup. Ya, Bagaimana kabar Yan Hanci sekarang? Yan Hanci karena mencuri harta benda secara ilegal, sudah ditangkap. Masalah orang tuamu juga sedang diselidiki. Yakin hasilnya akan segera keluar. Kemarin kenapa kamu tiba-tiba muncul? Aku sudah bilang dia punya niat jahat padamu, mana mungkin aku tenang. Kamu sendirian bersamanya. Maaf. Selama ini aku salah paham padamu. Jangan bilang maaf. Yang seharusnya minta maaf adalah aku, kita berdua. Sudah tidak ada lagi benar salah cinta benci yang saling terkait. Tapi jika ada kesempatan, maukah kamu memberiku kesempatan untuk jatuh cinta lagi padamu? Jangan menangis, tidak baik untuk bayi. Kamu tidak boleh menyakitiku lagi. Baik. Aku akan selalu menemanimu. Minum air. Sebetulnya aku dan Yan Hanci adalah saudara kandung. Dia juga tahu kamu datang lagi untuk minta uang, bukan? Kak, aku mau bicara soal sesuatu. Ibu akhir-akhir ini kesehatannya kurang baik. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu membantuku? Tidak punya uang, mungkin beberapa puluh ribu. Buat kamu tidak masalah TAPI. Buat dia itu harapan untuk kita. Apa urusanku, dia kan ibumu. Dia pernah merawatku sehari pun. Kak, aku mohon padamu. Ibuku juga adalah ibunya sendiri. Sakit meminta bantuan tapi dia acuh tak acuh. Waktu itu, aku sangat marah, ingin membalas dendam pada mereka semua. Tapi aku tidak menyangka kamu malah menyelamatkan ibuku. Aku sudah mengatur semuanya. Baik, aku tahu kamu sibuklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu dulu. Ini kamu ambil. Ini. Katanya ibumu sakit, dirawat di rumah sakit, butuh banyak uang. Ambillah. Atur urusan rumah dengan baik, baru bisa fokus bekerja di perusahaan. Terima kasih. Kebaikanmu yang membuatku tersentuh. Waktu itu Yan Ningyu diculikkan, kamu yang memberitahuku. Oke. Ya nanti setelah meniup lilin. Kamulah anak 5 tahun, jangan nakal lagi ya. Ucapkan keinginanmu di ulang tahun ini, apapun itu. Ayah bisa mewujudkannya. Aku ingin Xiao Nuo menyukaiku, bolehkan? Maaf ya. Yang itu ayah tidak bisa mewujudkannya. Tunggu sampai kamu besar dulu ya. Aku mau punya adik perempuan, bolehkan? Bibi yang mengajarimu ya? Bukan. Sudah, ayo kita makan kue. Selamat ulang tahun. Selamat. Selamat ulang tahun. Gimana kalau kita wujudkan keinginan anak kita? Bolehkah aku tidur bersama kalian? Ayo.